Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyatihi wa ahli baitihi wa naj'alna min khiyari ummatihi wa min ahli syafa'atihi birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, la haula wa la quwata illa billah. Hadratil muhtaramin, para alim, para ulama, para kiai, para bu nyai, para ustadz dan ustazah, wabil khusus imam masjid Baitul Abiyad beserta seluruh jamaahnya, bil khusus Ketua Takmir Masjid Baitul Abiyad beserta seluruh pengurusnya, bil khusus Kepala Desa Sumberjaya yang alhamdulillah didampingi oleh rombongan syafari Ramadannya yang terdiri dari para kadus-kadus, juga bekerja sama dengan Badan Permusyawaratan Desa atau BPD, para ustadz dan ustazah yang hadir. Alhamdulillah ada Ustadz Muhajir, Ustadz Jumadi, Ustadz Abdul Rauf, juga ada Mas Ustadz Joko. Yang paling pertama saya ingin mengajak kita semuanya untuk bersyukur dengan ucapan Alhamdulillahirabbil, karena berkat rahmatnya berupa kekuatan, baik itu kekuatan jasmani maupun rohani, terlebih lagi diberikan kekuatan iman, sehingga alhamdulillah kita masih bertahan di dalam Masjid Baitul Abiyad ini untuk mengikuti rangkaian kegiatan safari Pemdes yang diselenggarakan setiap tahun. Semoga hadirnya kita, duduknya kita sampai bubarnya nanti semuanya dihitung sebagai amal yang baik. Sehingga menjadi tambahan bekal amal bagi kita kelak ketika menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini penuh, tidak ada celah, semua penuh dengan orang, mulai dari depan, tengah, belakang sampai luar masjid semuanya ada. Alhamdulillah. Ini memang konsisten sesuai dengan permintaan kita. Dulu bulan Sya'ban imam kita tuh selalu ngajak kita doa. Kita semua ngaminin. Apa doanya imam? Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Kita yang di belakang amin ya Allah. Apa itu? Kita minta sama Allah, Allah berkahi saya di bulan Rajab, berkahi saya di bulan Sya'ban, pertemukan saya dengan bulan Ramadan. Itu permintaan kita. Hari ini doa kita dikabulkan oleh Allah. Hari ini kita ketemu dengan bulan, maka jangan sia-siakan. Masa diminta begitu rindu-rindu, diminta-minta terus-terus, begitu datang ditinggal pergi? Itu namanya ngejek Tuhan. Kata Allah, ukasih kamu pergi.
Kau minta aku kasih, begitu ku kasih kau tinggal. Kalau bahasa kita tuh, bahasa manusianya. Kurang ajar nih orang. Bahasa karalo. Hari ini kita menghidupkan malam-malam Ramadan, insya. Mudah-mudahan sampai Ramadan ini selesai dan seterusnya masih diberi kesempatan. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih 10 menit dah selesai. Kayaknya paling cepat nih. Sejauh ini yang saya ikutin. Kenapa? Selawatnya sekali doang. Doanya Rabbana atina. Doa pamungkas langsung. Katek lagi doa selain itu yang paling ampuh itu. Doa sapu jagat pokoknya. Kalau dulu saya diajarin tuh. Kapan sudah dapat rakaat yang keempat, itu doanya. Allahumma bijudika amin. Amin. Wa biimtinanika ya khairal mas'ulina ya Allah amin. Allahumma tika riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina wa ajdadina kulluhum minan nari ajmain. Wa tubu warzuq wa amma yaqulu amin ya rabbal alamin. Baru tuh. Allahumma Muhammad. Baru berdiri lagi. Kita bilang nih. Allahumma sholli ala Muhammad. Satu kali sholawat dibalas oleh Allah 70. Kalau di luar Ramadan kita sholawat sekali dibalas 10. Di luar Ramadan kita baca sholawat Allahumma sholli ala Muhammad dibalas oleh Allah 10 kali. Di bulan Ramadan kita baca Allahumma sholli ala Muhammad dibalas 70 kali oleh Allah. Lah kalau 3 kali bayangin pulang itu gentol penuh semua kantong ini pahala ini. Berisi semua kantong-kantong kita pahala. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekelumit fadilah syahrul Ramadan. Keutamaan, kehebatan, keistimewaan bulan Ramadan. Yang pertama, asy-syahrul Ramadan unzila fihil Quran. Jadi bulan Ramadan itu, bulan Ramadan ini yang sekarang ini adalah bulan yang dipakai oleh Allah menurunkan Al-Quran ini yang bertepatan dengan malam Lailatul Qadar. Bulan Ramadan ini bulan diturunkannya Al-Quran, maka para ulama mengatakan selain bulan Ramadan ini namanya ada juga namanya Syahrul Quran. Kalau hari-harinya disebut Ayyamul Qura. Apa itu Ayyamul Qura? Hari-hari yang penuh dengan bacaan. Maka harapannya bulan Ramadan ini jangan nggak pernah baca-baca. Baca apalah, pokoknya harus baca-baca. Sebab baca itu ada 2. Baca yang di kitab atau di Al-Quran atau yang di buku itu namanya baca tersurat. Sedangkan yang tidak tertulis itu namanya baca tersirat. Maksudnya zikir, tafakur, iktikaf, munajat, uzlah. Bulan Ramadan itu lebih baik Allah menghitung pahala tidurnya orang yang puasa daripada dia tidak tidur tapi ngoceh. Baik. Tidak baca-baca. Bu? Jelas Bu, Pak? Allah lebih baik ngitung tidurnya orang yang puasa itu sebagai ibadah ketimbang dia tidak tidur cuma tidak baca-baca juga. Ngobrol aja. Pertama, 5 menit pertama ngobrol agama, bener. 5 menit itu ngobrol agama. Masuk 5 menit kemudian 10 menit pindah ngobrol tetangga. 15 menit kemudian udah ngobrol harga. Harganya. Apalagi yang jualan takjil. Waduh. Mulai bersaing harganya. Yang bicara agama tadi sebentar, bicara harganya berlama-lama. Hilang semua pahala. Ketimbang ngomongin seperti itu yang gak ada benernya, malah Allah menghitung tidur saja pahala. Itu saking disuruhnya membaca yang tersurat atau yang tersirat daripada banyak ngobrol di bulan Ramadan ini. Apa tujuan Allah menurunkan Al-Quran itu? Tidak ada lain adalah
Unzila fil Quran hudal linnas. Apa itu hudal linnas? Petunjuk. Allah ingin menyelamatkan umatnya, diberi petunjuk. Bukan sekadar petunjuk saja, tapi sekaligus wabayyinatin minal huda wal furqan. Allah juga menjelaskan petunjuk itu. Nah, pada hari ini diturunkan di bulan Ramadan ini. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya berharap bapak-bapak ibu-ibunya nggak usah target harus hatam 30 juz, Bu ya. Yang penting niatnya baca Quran. Satu hari itu selembar saja. Namanya juga Ayyamul Qura, hari-hari baca Quran. Inilah kesempatan nih, kesempatan kita bulan Ramadan ini. Ini sudah malam yang ke-12. Berarti lebaran tinggal 18 hari. Tinggal 18 hari lagi, Bu. Lebaran. Udah beli baju belum? Belum. Beli ya. Jangan lupa. Ya. Jadi nanti kalau kita sudah selesai puasa 30 juz, selesai puasa 30 hari, hatam 30 juz, tarawehnya tidak ada tinggal, ditutup dengan zakat fitrah, kita disebut minal aidin wal, kita ini kembali suci menuju kemenangan. Kembali suci menuju kemenangan. Minal aidin itu artinya orang-orang yang kembali, wal faizin menuju kemenangan. Itu maknanya minal aidin wal faizin. Jadi kalau dia nggak puasa, nggak taraweh, dia nggak minal aidin juga nggak wal faizin, cuma melok makan baik. Ya, nunut deh. Apa nggak boleh lebaran, Pak? Boleh, cuma jangan terlalu senang. Masa ngalah-ngalah yang puasa taraweh full. Yang puasa taraweh full tenang-tenang saja. Enggak, taraweh enggak puasa semangatnya luar biasa. Enggak kembali suci, tenang, jangan dulu. Ya, tapi tetap boleh juga. Tetap boleh juga berlebaran. Fadilah bulan Ramadan ini, selain kita disuruh untuk membaca Al-Quran sebanyak-banyaknya, bulan Ramadan ini juga ada perintah berzakat. Berzakat fitrah itu. Kita sampaikan walaupun masih lama, tapi mulai sekarang boleh namanya takjiluz zakat. Mempercepat zakat. Boleh dibayar dari sekarang. Cuma resikonya, kalau dia meninggal dunia sebelum Ramadan habis, itu zakatnya nggak boleh dibagi. Kembalikan. Itu namanya takjil zakat. Ya boleh, karena wajibnya zakat itu malam lebaran. Itu fadhailnya zakatul fitrah, di situ tuh wajibnya. Kalau yang sebelum-sebelumnya namanya takjil. Takjil itu mempercepat, ya. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu. Lebaran itu pasti datang. Lebaran itu pasti datang. Nggak mungkin nggak datang. Tapi yang kita tidak tahu ini, puasa kita itu nanti diterima atau tidak, itu yang berbahaya. Itu yang paling berbahaya. Sebab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebuah hadis yang diriwayatkan oleh An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, annahu qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, raghiba an furajulin zukirtu indahu walam yusolli alayya. Celaka orang yang masuk bulan Ramadan, namaku disebut tapi dia diam saja. Celaka. Jadi di bulan Ramadan ini memang dianjurkan sholawatan tadi itu, yang saya sampaikan tadi itu. Bulan Ramadan dipakai untuk bersolawat sebanyak-banyaknya, ya, sebanyak-banyaknya. Karena itu kesempatan yang sangat berbaik ini, jangan sampai kita kita melewatkan sholawat ini. Mendengar Nabi disebut tapi diam saja, itu termasuk orang yang celaka di bulan Ramadan ini. Yang kedua, indahu abawahu au ihdahuma falam ya'mal amalan fi haqqihi bisababihi yadkhulul jannah. Orang yang mempunyai orang tua, dua orang tua atau salah satunya
Tetapi selama bulan Ramadan tidak pernah memberikan satu amal yang merupakan hak orang tuanya. Dia tidak pernah berbuat sesuatu yang perbuatannya itu memang hak orang tuanya yang harus diberikan. Sampai Ramadan berlalu, ini orang celaka juga nih. Apa yang paling pokok haknya orang tua itu adalah anak wajib berdoa untuk orang tuanya. Minimal itu paling kecil. Minimal itu paling kecil. Bulan Ramadan ini mintakan ampun orang tuanya yang sudah meninggal, apalagi yang belum meninggal ini, mintakan pengampunan dosa-dosanya. Apalagi mungkin nih, mohon maaf, orang tua kita dahulu itu hidup tidak seperti zaman kita nih. Orang tua kita dulu sana tidak pernah sekolah, nggak ada guru ngaji, sehingga buta huruf. Kita pintar ngaji, menyantri, jadi imam, apa segala macam. Tapi itu berkat perjuangan beliau yang beliau tidak bisa menikmati hasilnya. Sudah mati duluan. Bagaimana kita sebagai anak yang baik? Berdoa, semoga dosa-dosanya orang ini oleh Allah. Itulah balasan yang bisa kita berikan. Karena bagaimanapun jeleknya orang tua kita, bagaimanapun bodohnya orang tua kita bisa hadir di hari ini seperti ini, itu karena jasa-jasanya orang tua. Saking dalam agama kita itu, andai kata orang tuamu itu pindah agama pun tidak boleh durhaka. Andai kata orang tua kita itu beda keyakinan dengan kita, kewajiban menghormati, takzim, silaturahmi tidak putus. Hanya saja terhalang oleh hijab karena tidak pernah beda agama. Cuma itu saja penyebabnya. Yang lainnya masih santuni, kasih makan, kasihani, lindungi dia. Tidak ada yang berubah meskipun beda agama. Masya Allah. Indahu abawahu au ihdahuma falam ya'mal amalan fi haqqihi yadkhulu fil jannah. Padahal amalan itu bisa menyebabkan kita masuk surga bersama orang tua kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Doa. Yang terakhir, yang celaka juga bagi orang, ini yang paling kita takutkan ini, raghiba an furajulin dakhala alaihi ramadhana wa tamma ramadhana qabla an yughfara lahu. Ada orang yang menikmati bulan Ramadan, berpuasa, tarawih, baca Quran dan sebagainya, sampai selesai bulan Ramadan dia masih hidup, tapi ternyata tidak diampuni dosanya. Nauzubillah. Kalau kata Rasul ada 5 penyebabnya tidak diterima pahala puasanya orang. Apa? Di antaranya khamsatun tuhbitus syam. Ada 5 perkara yang menyebabkan puasa tidak diterima. Yang pertama al-kizbu, bohong. Jangan lagi bohong di bulan Ramadan ini. Jangan bohong. Jangan berdusta. Hancur pahala puasa kita. Hati-hati. Zaman sekarang ini beda dengan zaman dulu. Kalau dulu orang itu kalau mau berbohong itu kalau ketemu orangnya baru bisa bohong. Kalau zaman sekarang nggak perlu ketemu bisa bohong. Tidak ketemu dengan orang yang mau dibohong itu bisa melalui HP. Lagi apa sekarang? Lagi baca Quran biasa, padahal enggak. Bohong. Iya. Ada yang begitu? Berbohong. Yang berikutnya al-ghibah. Nah, ini sudah biasa nih. Kalau ghibah itu baik di Ramadan atau tidak di Ramadan tetap selalu diingatkan. Ghibah itu ngomongin orang. Itu yang hobi ngomongin orang, bapak-bapak atau ibu-ibu? Bapak-bapak. Iya, jangan dikira bapak-bapak itu tidak bisa ngerumpi. Wah. Hebat juga itu kalau ngerumpi itu. Kelihatannya dikit-dikit yang disalahkan ibu-ibu. Dikit-dikit yang disalahkan ibu-ibu, padahal bapak-bapak kalau ngerumpi, ayah itu. Ibu itu cuma agak lebih banyak. Dosanya dari mulut, kalau bapak-bapak dosanya dari mata. Coba, dikit-dikit matanya tuh. Dikit-dikit matanya tuh. Kalau sudah berselancar di dunia maya, Facebook dan sebagainya itu, kalau bapak-bapak narik gambar itu, kapan ada bening, berhenti.
Tarik lagi. Kalau ibu-ibu, mana ada yang melihat seperti itu? Yang dicari paling makanan. Wah, ini menu apa ini? Tarik lagi, tarik lagi. Lihat makanan, enggak dosa. Aman Bu, aman. Ya. Cuma setelah ngelihat itu mulai ngomong. Nah, itu dosanya di situ. Nah, kalau bapak-bapak itu matanya dosa, mulutnya diam itu, dinikmati sendiri. Tamannya sebelah nggak tahu itu. Menikmati dosanya sendiri saja, nggak mau dibagi-bagi. Astagfirullahaladzim. Ini yang paling kita takutkan. Tidak mendapat pengampunan dosa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikutnya lagi al-yaminul jamus. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, wan nazru bisyahawat, ya. Wan nazru bisyahawat ini pandangan-pandangan yang bisa memunculkan hawa nafsu. Nafsu yang tak terkendali itu bisa menghambat puasa diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tujuan dari puasa itu adalah mengendalikan hawa nafsu kita ini. Mudah-mudahan kita semuanya menang melawan hawa nafsu kita ini, sehingga nanti sepeninggal Ramadan ini ada bekasnya. Peninggal Ramadan kita keluar ada bekas Ramadan yang masih melekat dalam tubuh kita. Amin ya robbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan Ibu Bapak masih ikhlas ya Bu ya, Pak, masih ikhlas duduk di sini karena kita semuanya sudah berniat tadi sama-sama menghidupkan malam Ramadan, sehingga malam ini kita dihitung sebagai orang-orang yang duduknya di sini semuanya beriktikaf. Amin ya robbal alamin. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Pada Allah senantiasa mohon ampunan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.